Nah, jadi banyak orang-orang yang balik lagi ke herbal tanaman karena resikonya rendah gitu ya, tidak bikin jantung berdebar dan tidak bikin tensi tinggi, akhirnya berbahaya bagi tubuh gitu. Kalau buat main cewek mah akar jambe dah anu kakara biji ya di anu kawas kontrol biji lagi. Pengalamannya Bapak Iding tentang ramuan herbal, ramuan supaya pria kuat gagah perkasa, memberikan nafkah batin kepada istri supaya senang bahagia. Tapi tidak ada solusi itu untuk mengobatinya. Saya pikir-pikir karena tadinya saya bukan mau mengobati sakit itu. Saya jadi memperimbangi antara darah dengan luah. Kalau luah sirih kan keluarnya merah. Jadi saya kalau kata bahasa Sunda nyupah, kalau bahasa itunya nyiri. Lama kelamaan dahak saya nggak ada darahnya. Hilang itu sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Nandini Sri Pujia, The Unique Explorer. Dan channel ini bergabung juga dengan channelnya Mr. Najar, mengulik ramuan langsung dari sumbernya. Nah teman-teman ya, sumber kali ini kita langsung dari narasumber yang terpercaya yang sudah berpengalaman. Dan beliau merupakan kakek-kakek yang sudah berumur ya, lanjut usia. Tapi luar biasa pengalaman dalam meracik ramuan herbal ataupun pengalaman dalam mengobati penyakit ya beliau gitu ya. Itu luar biasa ampuh dan ternyata memang tanpa ada tambahan zat kimia apapun, tanpa bantuan medis sekalipun ya, tapi alhamdulillah bahan-bahan herbal ini menjadi alternatif ya, menjadi solusi alternatif untuk beliau bisa sembuh dari penyakitnya ya. Nah penyakitnya teman-teman seperti apa ya, itu nanti akan dibahas langsung di video ini. Karena ternyata beliau itu dulunya punya riwayat batuk berdahak, tapi keluarnya itu darah gitu, lendir termasuk darah. Tapi alhamdulillah setelah mengonsumsi ramuan herbal ini, beliau bisa sembuh kembali ya. Terus kemudian si rudalnya juga tentunya berfungsi dengan baik karena beliau punya rahasia supaya kuat tempur untuk permainan bersama perempuan, katanya seperti itu. Nah teman-teman, nomor satu itu adalah sehat ya. Yang penting itu adalah sehat sehingga bisa menjadi kuat segala-galanya. Kuat lahirnya, kuat fisiknya maupun kuat batinnya. Nah kita wajib berikhtiar ya, baik itu melewati proses ramuan-ramuan herbal ya, atau bisa lewat dokter dan lain sebagainya. Nah yang jelas kita manusia wajib berikhtiar. Nah kalau yang menyembuhkan, yang mau menyembuhkan tentunya Sang Pencipta ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oke, sebelum ke video intinya, di sini saya mau memperkenalkan produk seperti biasa ya, yang paling best seller. Di sini saya membawa ramuan herbal semua ya, ini asli herbal. Dan teman-teman jangan khawatir ini halal atau tidak halal, karena ini mengandung bahan herbal tanaman semua ya. Tidak ada zat kimianya dan juga ini 100% original ya, dijamin keoriginalannya dari toko kami. Dan ini nama produknya minyak poles ajaib, khasiatnya paling lengkap dan paling nyata, testimoninya sudah banyak seluruh dunia ya. Alhamdulillah karena produknya sudah go internasional. Ini untuk nambah ukuran ya, untuk nambah kekuatan, makin lama makin strong, makin keras dan juga anti lembek ya, bisa untuk mengobati juga. Dan tentunya bisa untuk perawatan teman-teman ya. Buat teman-teman yang masih muda, yang masih normal, ini pasti jos banget tentunya ya. Apalagi tanpa ada riwayat penyakit seperti diabetes, kolesterol, asam urat, darah tinggi dan lain sebagainya, itu sangat ampuh teman-teman ya. Nah lalu kemudian kalau yang sudah tua bagaimana? Nah kalau yang sudah tua ini juga bisa menjadi solusi ya untuk pengobatan. Misalkan rudalnya kurang maksimal, primanya melemah gitu ya, itu bisa banget pakai minyak poles ajaib ini. Bahkan ini bagus banget untuk program hamil karena bisa meningkatkan cairan khasnya laki-laki menjadi lebih kental dan lebih banyak ya. Jadi banyak banget testimoni yang sudah masuk ke kami ya. Ya lumayan ya, alhamdulillah itu
Untuk yang program hamil setelah bertahun-tahun menanti momongan akhirnya punya momongan ya setelah suaminya itu menggunakan minyak oles ajaib. Dan tata caranya juga gampang, bisa dibaca aja di kertas warna biru, nanti diselipkan di produknya ya teman-teman. Ini juga sangat praktis, bisa dibawa kemana-mana ya. Asal teman-teman rutin setiap hari dioles dan diurut kalau mau nambah ukuran dan juga mau keras dan tahan lamanya ya itu bisa perawatan terus-menerus sesuai dengan instruksi yang ada di kertas warna biru. Nah, dan lanjut untuk ramuan herbal selanjutnya, di sini saya membawa jamu 40 bahan ya. Nah, ini nanti kita tambahkan stiker ya. Di sini ada jamu 40 bahan. Ini untuk mengobati 40 macam penyakit yang ada dalam tubuh, baik penyakit ringan maupun penyakit berat ya. Mulai dari sakit lutut, sakit pinggang, sakit emah, lalu darah tinggi ya, kolesterol, diabetes dan lain sebagainya bisa dengan menggunakan jamu 40 bahan ini. Bahkan supaya otot kita menjadi lebih kuat ya, fisik kita menjadi lebih prima, bisa banget pakai jamu 40 bahan. Rasanya juga tidak pahit ya teman-teman kalau teman-teman ambil secukupnya. Contohnya setengah sendok makan direbus dengan 1 gelas air atau 1 sendok makan direbus dengan 2 gelas air ya, seperti itu. Ini sudah terbukti, dibuktikan langsung oleh saya sendiri dan juga oleh suami saya. Itu alhamdulillah kalau sakit lutut ya, mengonsumsi ini 3 hari saja itu udah hilang sakit lututnya. Bahkan yang mau demam, yang flu dan lain sebagainya bisa menggunakan jamu 40 bahan ini ya, rasanya seperti teh. Harganya juga sangat terjangkau teman-teman ya, silahkan dihubungi nomor WA yang ada di layar video. Nah teman-teman, untuk info selanjutnya di sini saya membawa jamu ginseng. Untuk jamu ginsengnya sendiri ini terbuat dari kurang lebih 7 bahan herbal tanaman, tidak hanya ginseng saja ya, khusus untuk meningkatkan kekuatan dan daya dorong laki-laki ya supaya makin maksimal, supaya memberikan nafkah batin itu lebih bahagia gitu ya tentunya, sehingga tercipta sakinah mawaddah warohmah teman-teman, semakin romantis, semakin harmonis. Nah ini nanti dapat 3 bungkus jamu ginseng sama 1 botol madu khusus dan bisa digunakan kurang lebih 27 kali minum ya. Nah selain semakin lama itu pertempuran berkuda di medan laganya ya, itu bisa juga untuk meningkatkan makin keras gitu ya, anti leto, lalu kemudian bisa mengobati sakit emah, meningkatkan kejernihan mata dan lain sebagainya. Untuk yang mau silakan hubungi nomor WA yang ada di layar video atau lewat Shopee, Lazada, Tokopedia-nya Mister Najar Shop, bisa juga lewat TikTok-nya Nenden Sri Pujia ya, seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjut aja ke video intinya, dan di video intinya akan dibahas lanjut ya, lebih lanjut oleh Mister Najar. Let's go. Sekarang saya masih ada di pesawahan yang ada di Banjarkolot. Setelah dari Bapak Apid, saya ketemu dengan Bapak Iding. Dan ini Bapak Iding ternyata punya pengalaman mengobati suatu penyakit. Dan kabarnya itu sudah ke dokter, sudah ke mantri, tidak sembuh-sembuh. Nah, nanti sebelum kita tanya penyakitnya apa dan cara penyembuhannya bagaimana, kita pengen ngobrol dulu, kenalan dulu dengan Bapak Iding. Assalamualaikum Pak Iding. Waalaikumsalam. Nah, salim dulu. Nah, ini Bapak Iding, teman-teman, asli warga Banjarkolot ya? Iya, Wah, sekarang usia berapa tahun Pak Iding? 73 tahun. Masya Allah, 73 tahun. Berarti hampir beda 1 tahun dengan Bapak Hafid gitu, Iya. teman-teman. Nah, ini Bapak Iding dan tadi Bapak Hafid. Nah, Bapak Iding, tadi kan saya ngobrol dengan Bapak Iding, katanya sempat punya penyakit yang tidak kunjung sembuh. Nah, yang jadi pertanyaan, sakit apa Pak Iding? Jadi yang dirasakan sama saya baru-baru ini katanya karena penyakit saya mau mengeluarkan dahak itu berdarah. Oh, Kata dokter atau kata orang-orang juga akibat kebanyakan ngopi sama merokok. oh, Gitu. Saya berobat ke menteri, ke dokter. Malah dipinta dahaknya supaya disetorkan. Dahak yang pertama bangun tidur. Dan kedua sesudah makan. Saya sudah setorkan. Tapi tidak ada solusi itu untuk mengobatinya. Saya pikir-pikir karena tadinya saya bukan mau mengobati sakit itu. Saya jadi memperimbangi antara darah dengan luah. Oh. Kalau luah sirih kan keluarnya merah. Jadi saya
Kalau kata bahasa Sunda mah nyepah, kalau Oh. bahasa itunya nyirih. Itu daun sirih sama kapur, lemo, terus gambir. Opak. Saya kunyah terus sampai habis. Jangan dibuang ludahnya, ditelan terus, ditelan. Lama kelamaan dahak saya nggak ada darahnya. Oh. Hilang itu sama sekali. Gak ada darahnya. Iya. Tapi sekarang berdahak atau ngarehak masih? Ya, tapi udah jarang-jarang sekarang mah. Oh. Berarti Tuh. waktu dulu mah berdahaknya banyak, berdarah, sekarang darahnya hilang dan ternyata berdahaknya sekarang berkurang setelah nyepah atau nyirih gitu ya. Jadi ini teman-teman saya simpulkan, jadi Bapak Iding ini punya sakit berdahak terus atau ngarehak yang berdarah, dan ternyata itu diakibatkan oleh terlalu banyak ngopi dan terlalu banyak merokok. Udah ke mantri gitu ya, mantri yang ada di kampung, udah ke dokter, bahkan diminta untuk menyetorkan sampelnya gitu ya. Nah, tapi tidak ada solusi, obat apapun tidak bisa mengobati sakit berdahak. Dan ini Bapak Iding mencoba nyepah gitu ya, pakai sirih, kemudian gambir, lemo, dan satu lagi apu sirih. Dan ternyata setelah nyepah itu teman-teman prosesnya jadi semua bahan tadi ya digulung di daun sirih, muda, segar, terus digigit-gigit gitu ya. Iya, dikunyah terus. Terus berapa lama itu kira-kira? Sampai habis lama, ada 1 jamnya habis. Waduh, sampai betul-betul bubuk, lembut gitu hancur, ya. Hancur. Baru ditelan. Ditelan? Iya. Oh, kirain itu dibuang. Sedikit-dikit kan, bari ngunyah, bari dikit-dikit itu. Oh. Jangan dibuang, jangan diludahkan. Oh, gitu. Jadi sedikit-sedikit ada ketelan, ketelan, akhirnya habis. Oh, saya kira disepah terus dibuang. Jadi ditelan, dan itu aman Pak, tidak ada efek samping? Enggak. Yang kerasanya gimana? Bagus. Oh, bagus. Yang terasanya pas ditelan itu gimana Pak? Pahit, asin, lada, pedas? Kalau pertama rasanya lada. Kalau lagi mengunyah lada. Kalau udah kelamaan manis. Enak gitu rasanya, enak. Hangat di mulut. Iya. Oh, gitu. Enak malah. Oh, tidak ada efek samping teman-teman. Itu berapa lama Bapak pakai itu Pak? Ada 2 minggu lah. Oh, 2 minggu rutin setiap hari? Rutin terus setiap hari. Sehari sekali? Sehari ada 3 kalinya. Oh. Pagi-pagi bangun tidur, minum langsung. Oh. Nyirih. Pagi, siang, sore? Siang, istirahat kerja gitu lah. Istirahat kerja, nyepah deh. Malam sambil nonton TV lah, enak aja. Aduh. Dan itu dilakukan Bapak nyepah atau nyeri itu baru kali-kali ini atau sejak muda Pak pernah? Oh, dulu-dulu kan ibu saya suka nyepah. Saya masih sekolah kelas 5-an lah. Sudah sok ngikuti sama ibu saya nyepah gitu. Kan keluarnya itu nyepah itu kan merah ludahnya tuh. Tapi jadi menghilangkan gilanya darah, saya nyepah. Gitu. Ternyata tahu-tahu darahnya hilang. Darahnya kelamaan jadi hilang. Kalau pas lagi muda waktu dulu suka nyepah nggak atau tidak pernah, jarang? Jarang, cuma suka gitu nyepah mah. Kalau keturunan saya kan yang suka nyepah itu ada 3. Saya, Kang Ade tuh, Sifat Lancuk, tuh si Dudung. Keponakan bibi saya juga si Dudung tuh, suka nyepah. Nah itu sejauh pengetahuan Bapak Iding, yang nyepah atau nyirih itu khasiatnya buat apa aja sih Pak? Ya kalau kekuatannya itu khasiatnya kepada gigi. Gigi. Cuman sayangnya Pak Iding pas muda jarang nyepah. Jarang, ya. Kalau ibaratnya sejak muda mah mungkin gigi kuat ya. Kalau sekarang giginya kemana Pak? Tapi alhamdulillah ternyata nyepah ini meskipun mohon maaf tidak ada giginya bisa berkhasiat untuk menghilangkan dahak dan menghilangkan darah gitu ya. Alhamdulillah. Nah ini teman-teman yang nonton video ini beruntung banget. Silahkan kalau misalkan punya sakit tersebut
tinggal bikin aja. Tadi dari daun sirih, lemo, kemudian gambir dan kapur. Kapur sirih. Kapur sirih. Oh, ada kapurnya khusus? Ya, udah kapur bangunan, kapur sirih. Kapur bangunan. Itu Bapak nyari sendiri itu bahan-bahannya? Banyak di pasar. Oh, banyak di pasar. Jadi tinggal ke pasar aja beli bahan-bahan tersebut, bikin. Kalau misalkan mau pesan ke Bapak gimana nih? Kira-kira bisa nggak? Gampang. Oh, gampang ya. Bisa aja itu ya dibikin sasetan gitu ya. Padahan gitu. Tapi kalau mau simple silahkan ke pasar begitu. Nanti barangkali teman-teman yang mau bantu, yang mungkin kita bisa bantu aja bikinin. Ya tahulah gimana Bapak Iding aja itu mah ya. Nah begitu teman-teman. Tapi Pak Iding, ini kan ngomong-ngomong tentang jamu. Nah, ada nggak Pak? Soalnya banyak nih yang nanyain jamu kuat supaya stamina pria itu selalu prima, keras, tahan lama kalau bermain atau memberikan nafkah batin kepada istri. Itu ada nggak Pak? Cuma kurang tahu saya itu. Oh, kurang tahu. Kirain pernah minum jamu. Soalnya gini Pak, kalau di kebanyakan orang minumnya kan yang medis. Ada efek sampingnya, jantung berdebar, tensi ngejelepung tinggi, akhirnya tumbang. Nah, jadi banyak orang-orang yang balik lagi ke herbal tanaman karena resikonya rendah gitu ya, tidak bikin jantung berdebar dan tidak bikin tensi tinggi, akhirnya berbahaya bagi tubuh gitu. Tapi Bapak Iding sayangnya nggak punya ya? Nggak punya, tapi kalau dengar-dengar mah kalau buat main cewek mah akar jambe dah. Anu kakara biji ya di anu kawas kontrol biji lagi. Anu gitu. Akar jambe terus make daun sirih oge. Terus ya akar eri. Oh, sebentar. Itu banyak berarti ya bahannya ya? Ya. Nah, teman-teman karena ini banyak, mungkin di video selanjutnya ini hanya cuplikannya saja. Nah, untuk di video selanjutnya kita akan bahas pengalamannya Bapak Iding tentang ramuan herbal, ramuan supaya pria kuat, gagah perkasa, memberikan nafkah batin kepada istri supaya senang bahagia gitu. Terima kasih Pak Iding atas waktunya ya. Kita pengen tanya-tanya lagi tentang jamu. Dan buat teman-teman, terima kasih yang udah nonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, yang sedang sakit diangkat penyakitnya, dimudahkan segala milik rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.